Mudah-mudahan ahli Quran yang dididik, disiapkan, dan para pengajarnya mendapat keberkahan dari Al-Quran seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan janji ini diviralkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushara bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi. Jadi kalau ada orang jujur, nah ini di antara yang terbaik dari yang jujur itu. Kalau ada orang pintar, nah ini di antara yang terbaik dari yang pintar itu. Kalau ada orang sukses, nah ini yang terbaik dari yang sukses itu. Siapa mereka? Man ta'allamal Qur'an. Ialah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Karena itu Nabi tidak menggunakan kata darasa. Darasa itu asalnya pelajaran dasar. Tempatnya disebut madrasah. Karena itu SD disebut madrasah ibtidaiyah. Ya, sekolah dasar yang diberikan pelajaran-pelajaran dasar. Kalau dia sudah menggunakan bentuk sungguh-sungguh, serius, dan yang dikajinya pokok ilmu, maka turunan kata ilmunya ditarik, menggunakan tak untuk menunjukkan kesungguhan, pakai tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan semangat berlipat karena tidak mudah melakukannya, maka berubah menjadi ta'allama yata'allamu. Jadi yang pertama, hadis ini ingin mengatakan Quran itu mengantarkan pada kesuksesan. Jadi tidak ada orang belajar Quran yang tidak sukses, itu nggak ada. Silahkan cek. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jadi kaya banget. Ingat ya, kaya itu dibagi tiga ya. Ada kaya, kaya banget. Yang ketiga kebangetan kayanya. Ada tiga ya. Utsman bin Affan itu jadi kaya banget ketika beliau berikhtiar dengan manajemen bisnisnya. Tapi menjadi kebangetan kayanya ketika belajar tentang pedoman-pedoman bisnis dalam Al-Quran. Itu yang nanti dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari 97 topik, ada satu topik tentang bab bisnis, kitabul buyu' namanya. Jadi ketika belajar Al-Quran, dipahamkan oleh Nabi, berubah, bertransformasi. Dagang tetap dagang, tapi asetnya meningkat itu. Dari yang kaya menjadi kebangetan kayanya. Saking kebangetan kayanya, itu asetnya sekarang masih ada dan dialihfungsikan menjadi hotel. Di kalau Anda ya nanti insya Allah punya rezeki ya umrah, mudah-mudahan yang belum disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin, nabung loh. Nabung. Itu kalau sampai Madinah, biasanya kita belok dulu dari belakang. Sekarang ada hotel, warnanya itu krem, ya, tinggi bangunannya. Itu dituliskan jelas wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf itu dari yang tadinya kaya masuk Islam, kemudian maaf sekali ya, diambil semua, dirampas kekayaannya oleh orang-orang Quraisy pada masa itu, lalu dibiarkan beliau untuk hijrah, sengaja tidak dieksekusi untuk menunjukkan pesan, ini kalau masuk Islam resikonya begini, kehilangan harta,
kehilangan bahkan semua yang melekat di tubuh, mesti jalan lebih dari 400 kilo, belum tentu selamat. Tapi konsisten dengan hijrahnya, belajar kemudian secara profesional dengan Nabi, dibimbing oleh Rasulullah. Setelah belajar dari Al-Quran, itu melahirkan transformasi kekayaan. Saya pernah hitung waktu kajian ilmiah untuk mendapatkan honoris causa itu. Jadi diminta membuat tulisan ilmiah, diuji oleh hampir 15 profesor. Yang saya uji itu transformasi sahabat ketika belajar dari isi Al-Quran. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu itu sampai menghasilkan aset dalam hidupnya, kalau dikonversi sekarang jumlahnya kurang lebih 72.000 triliun. Orang kaya sekarang Jeff Bezos, ada Elon Musk, itu baru kisaran 3.000 sampai 4.000 triliun. Jadi pebisnis belajar dari Quran makin sukses. Siapa yang kenal Ali bin Abi Thalib sebelum masuk Islam? Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Tapi setelah belajar dari Al-Quran, ilmunya makin nambah. Antum kalau buka kitab Al-Jawahir, ada tafsir besar, ya, itu ada 7 jilid besar karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Buka jilid terakhir itu ada kuis. Di kuis itu bukan tebak-tebakan biasa, tapi kuis yang diabadikan dari kisah sejarah, pengalaman nyata, sampai di dalamnya ada hitungan matematika dari Al-Quran yang berhasil diselesaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan pendekatan Al-Quran. Orang tahunya sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah itu cuma ahli balaghah, gitu kan? Padahal beliau itu ahli Quran, ahli tafsir, ahli balaghah, ahli matematika. Suami istri satu kali mengadu kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin," kata suaminya, "tolong hukum rajam istri saya." Kenapa? Karena dia berzina. Kamu menyaksikan? Tidak. Ada saksi? Tidak. Tahu dari mana zina? Masa kami nikah, ini hamil baru 6 bulan sudah mau lahiran. 6 bulan sudah lahiran. Ditanya pada istrinya, "Apakah engkau berzina?" "Tidak ya Amirul Mukminin." "Yakin?" "Yakin." "Mau sumpah?" "Iya." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Shadaqat hiya." Benar istrimu, dia tak bohong. Tapi kan baru 6 bulan ya Amirul Mukminin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Alam tasma' qaulullah ta'ala?" Apakah engkau tidak menyimak firman Allah Subhanahu wa taala? Maka dibacakan Quran surah Al-Ahqaf di ayat ke-15. "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana" sampai ke kalimat "wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Mengandung dan menyapih, mengandung dan menyapih 30 bulan. Dan tidakkah engkau menyimak firman Allah di Quran surah Luqman surah 31 ayat 14 dibuka dengan kalimat yang sama, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain." Kan di surat Luqman menyapih, memberikan ASI sampai disapih, amain 2 tahun. Bukankah 2 tahun itu 24 bulan? Di surah Al-Ahqaf ayat 15, mengandung dan menyapih itu 30 bulan. Kalau 30 bulan kurangi 24 bulan berapa? 6 bulan ya Amirul Mukminin. Itulah yang dimaksud kelahiran prematur, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi ngaji Quran itu bikin pintar. Nggak ada orang yang ngaji Quran yang nggak pintar, itu nggak ada. Riset terbaru di London. Tahu London? Itu lampu merah sonon dikit tuh. Riset terbaru di London, itu dokter yang temukan, menyimpulkan orang yang ahli Quran, belajar Qurannya benar, apalagi hafal Quran dengan benar, itu kecerdasannya meningkat 3 kali lipat dibanding orang biasa. Risetnya sederhana, karena Quran itu ada 52.000 kosakata. Orang yang terus-terusan melatih memorinya dengan mengulang-ulang 52.000 kosakata, maka akan memudahkan dirinya untuk memahami apapun yang ia ingin pelajari. Riset membuktikan kalau ingin menguasai bahasa, hafalkan 3.000 aja kosakatanya. Anda ingin bahasa Inggris dikuasai, hafalkan 3.000 kosakata, itu sudah bisa berbicara dengan lancar. 3.000, ini 52.000, melompat 3 kali lipat dari orang biasa. Tapi tidak semua yang belajar Quran jadi pintar.
Tidak semua. Rumusnya apa? Man ta'allama. Kalimat ta'allama itu taknya menunjukkan kesungguhan, tasydidnya seakar dengan kata syiddah, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Maka dengan kata itu butuh motivasi 2 kali lipat, double. Jadi orang yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang serius belajar Qur'annya, itu akan merubah pribadinya menjadi orang sukses dan mudah meraih apapun yang dia inginkan. Semua level. Wa'allama, kemudian ia praktekkan Qur'annya itu. Jadi ngaji Qur'an itu bukan begini, ya. Walaupun ini tidak salah. Anda baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran sampai An-Nas, bagus. Dapat pahala. Satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baca satu huruf saja, nun, satu huruf, itu setara dengan 10 kebaikan. 10 itu bukan begini menghitungnya, 1, 2, 3, itu sedikit. Ya, saya ilustrasikan di hadis Muslim, orang yang masuk masjid dengan niat ibadah, belum ngapa-ngapain, pengen ibadah, pengen i'tikaf, pengen ikut pengajian, pengen sholat, pengen baca Al-Quran, baru masuk, belum dikerjakan, sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi kalau kita baca Al-Quran satu huruf dapat 10, itu satu keduanya ilustrasinya 500 tahun kebaikan kita dapatkan. Nah, ukuran itu nanti diperlihatkannya saat akan wafat. Ya, di akhirat baru dikumpulkan, itu yang kita sebut dengan pahala namanya. Ajrun. Ajrun itu ukurannya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 500 tahun kebaikan. Jadi kalau ada orang sehari nggak ngaji, itu rugi. Rugi. Apalagi kalau salahnya banyak. Ya? Apalagi kalau salahnya banyak, solehnya sedikit, salahnya banyak, cita-citanya surga Firdaus. Ya, sesurga dengan Nabi lagi, ya? Nih contohnya nih, siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Boleh angkat tangan. Baik. Yang pengen sesurga dengan Nabi boleh angkat tangan. Baik, turunkan. Yang salahnya banyak boleh angkat tangan. Nah, ini contohnya. Nah, maka Nabi memberi rumus, ada amalan cerdas. Amalan cerdas yang saat dikerjakan, amalan sedikit, prinsip ekonomi, bekal sedikit tapi keuntungan banyak. Nah, itu banyak dalam Islam, diantaranya Al-Quran. Ya? Kalau ada orang berbuat salah, dihitungnya berapa? 1 kan? Ya, tapi jangan mudah mengatakan 1 tuh. Dari pagi sampai siang ini sudah berapa dikoleksi kesalahan tuh? Mata salah lihat kan? Telinga salah dengar. Tadi sebelum saya datang pikiran sudah salah tuh. Ustadznya kemana sih? Jam berapa dimulai? Udah kumpul tuh. Tutup dengan 1 nun, lumayan gitu ya. Hilangkan 1 dapat 10. Nah, kalau ngajinya begitu dapat kita pahala. Tapi isi Quran, fungsi Quran sebagai hudan tidak kita rasakan. Akhirnya Al-Quran hanya menjadi ayat yang tertuliskan di mushaf, terdengar suaranya lewat bacaan. Yasin, terdengar, tertulis di mushaf. Alif Lam Mim, tertulis di mushaf, terdengar lewat suara. Ya, dapat pahala. Tapi barakah Quran yang jadi hudan, dan itu inti Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Saya turunkan, kata Allah, Al-Quran supaya isinya menjadi pedoman berkehidupan. Jadi semua kehidupan kita itu isinya ada dalam Al-Quran. Semua hajat hidup kita. Ya, saya baca cepat ya. Tidak usah ditulis, saya baca cepat saja karena direkam, teman-teman nanti bisa cek kembali ya. Misal saya kasih gambaran saja. Ini masih dalam kandungan. Bagaimana dalam kandungan ingin terlahir menjadi pribadi yang baik dan saleh, itu ada petunjuknya di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, amalan pertama apa bagi seorang ibu yang baru punya anak?
untuk memberikan ASI maksimal selama 2 tahun. Amalan pertama apa bagi suami yang baru jadi ayah dan punya anak pertama? Turun Quran surah kedua ayat 233. Sampai usia 2 tahun ke menjelang baligh, amalan pertama apa yang mendekatkan dia dengan Allah? Taat pada orang tuanya dan mengenal lingkungan dengan baik. Turun Quran surah Luqman surah 31 ayat 13 sampai ayat 19. Ketika dia mulai belajar, bagaimana belajar yang bisa memahamkan dia sehingga dia bisa bawa pulang pemahaman itu dan mengajarkan kembali. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana mencari tempat belajar yang saat bersamaan menguatkan pengetahuan dan meningkatkan imannya. Turun Quran di surah ke-58 ayat yang ke-11. Lalu dalam pelajaran itu dia mulai menyebar. Ya, kadang-kadang orang Surabaya ke Jakarta, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Amerika, menemukan tempat baru, bertempat yang baru, ketemu orang baru, tapi tetap menjaga sikap takwanya. Turun Quran surah 49 ayat ke-13. Kalau menemukan jodohnya di situ, bagaimana cara melamarnya? Turun Quran surah keempat ayat yang keempat. Terjadi pernikahan Quran ke-30 ayat ke-21. Tugas pertama saat menikah Quran surah keempat ayat 34. Suami mulai mencari nafkah yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat rizkinya baru bergerak sedikit datang Quran surah kedua ayat 172. Kalau dia belum melakukan sudah dijamin dibuka kemudian rizkinya berkahnya pintu langit dan bumi. Quran surah ke-7 di ayat ke-96. Batuk. Kemudian dia mulai bekerja tidak mudah, minta petakan tantangannya. Kadang-kadang ada yang kecil, menengah, ada yang berat. Turun Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 100.